Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya. Sobat budidaya, lama tak berjumpa dalam acara Kulak Kulik bersama saya Rudi Sutisna. Hari ini saya hadirkan rekan-rekan saya khusus prodi BK bimbingan konseling di STKMP Budidaya Bijay. Nah, sempena Hari Kesehatan Mental Dunia, hari ini kita akan membawakan acara dengan tema kesehatan mental. Nah, para narasumber kita hari ini adalah para dosen di STKMP Budidaya Bijay yang akan menceritakan tentang apa sih kesehatan mental itu, baik nanti flashback sejarahnya sampai saat ini permasalahan yang akan berdampak kepada sistem komunal masyarakat kita. Baik, tidak berlama-lama lagi. Pertama saya kenalkan dengan narasumber pertama, Ibu Nurul Hasanah, PSI. Selamat datang, Bu. Ya. Kemudian Ibu Azizah Batubara. Selamat datang Ibu juga. Terima kasih, Pak. Sama Bu Sari juga selamat datang. Ya, Pak. Dan yang paling ganteng hari ini setelah saya, Pak Muhajir. Iya. Pak Muhajir selamat datang, Pak Muhajir. Iya, terima kasih. Nah, sobat budidaya, hari Senin yang lalu kita bicara tentang banyak di medsos gitu ya, Hari Kesehatan Mental Dunia. Terus terang saya sebagai orang awam dan kebetulan bidang jurusan ilmu saya ini akuntansi, jadi saya pun bingung kok ada kesehatan mental, hari yang diselamatkan gitu kan. Nah, jadi ke Bu Nurul pertama, Bu Nurul. Pertanyaan awam dulu. Ya. Sejak kapan dicanangkan ada Hari Kesehatan Mental Dunia? Oh iya. Jadi sebelum kita masuk kapan pertama kali disematkan oleh WHO mengenai kesehatan mental dunia, ya, itu awalnya itu dulu sebelum zaman prasejarah yang mengatakan bahwa orang yang memiliki kesehatan mental yang buruk adalah gara-gara gangguan jin atau kerasukan. Kemudian itu paradigmanya berlangsung lama, kemudian terus paradigmanya itu terus berubah dengan ada zaman Hippocrates yang mengatakan bahwa penyakit mental bisa disembuhkan bukan dengan cara yang mistik spiritual, tapi bisa disembuhkan mengenai cara yang naturalis. Kemudian itu dari Eropa dari Prancis, Inggris mendirikan pusat kesehatan mental yang terpadu gitu ya mengenai penyakit mental ini atau gangguan mental. Nah, puncaknya itu di tahun 2013 ya, pertama kali WHO mencanangkan karena maraknya kasus kesehatan mental di semua kalangan, dari kalangan remaja, bahkan anak-anak hingga orang tua, dewasa awal, dewasa akhir, maka dicanangkan oleh WHO tentang kesehatan mental dunia. Dan seluruh dunia menyambut niat tersebut dengan baik sampai dengan tahun ini, dengan setiap tahunnya semakin banyak orang yang peduli mengenai kesehatan mental baik diri sendiri, orang lain dan orang sekitarnya. Dilihat dari tingginya pasien di rumah sakit jiwa, kemudian tingginya laporan dari sekolah, dari lingkungan masyarakat mengenai betapa banyaknya melonjaknya kasus-kasus kesehatan mental baik di Indonesia maupun di belahan dunia manapun. Jadi 10 tahun udah 2013. Iya, sebenarnya udah lama, dari tahun 1994 itu udah ada tema-temanya yang dibikin oleh WHO, tapi yang diresmikan itu tahun 2013 tanggal 10 Oktober 2013. Ya. Baik. Oke, mental health ya, bahasa Inggris ya, mental health. Nah, ini ke Bu Sari. Bu Sari, saya pernah berdiskusi ya kan. Wah, abang ini depresi nih. Nah, ini contoh. Saya merasa depresi itu termasuk di dalam konteks kesehatan mental ya. Iya, tepatnya gangguan mental. Gangguan mental. Iya. Oke, satu hal. Terus yang selanjutnya, mental dan gangguan mental dan gangguan jiwa, apakah suatu definisi yang bisa kita bedakan atau memang mirip-mirip tapi mungkin ya gangguan jiwa ini udah parah ya gitu ya. Iya.
Oke, jadi ruang lingkup kesehatan mental, silakan Ibu. Iya. Terkait dengan hal itu kita cari dulu definisi apa sih definisi dari kesehatan mental itu, benar nggak? Ya. Kalau kesehatan mental itu tampak dari kondisi individu itu bahwa dia sejahtera, menyebarkan positive vibes, dia positif aja, pemikiran positif, sehingga kalau misalnya dia memiliki problem dalam kehidupannya, dia bisa nih menyelesaikan masalah dalam hidupnya sendiri tanpa ada misalnya depresi, stres gitu. Kalau yang saya katakan depresi sudah gangguan mental sudah terganggu, jadi dengan yang sakit jiwa, itu lebih deep, lebih mendalam. Iya. Oke. Jadi ruang lingkupnya itu mungkin semua yang berkaitan dengan ini ya, dengan mungkin problem psikis ya, kondisi psikis dari dalam dan dari pemikirannya. Panik itu juga masuk indikasi. Masuk. Bagaimana itu udah disorder, manajemen emosinya. Kalau emosi sudah stabil, pintar dia nih mengatasi emosinya, masalah itu udah sehat, mental health. Nah, ranah keilmuannya ini di psikologi atau lintas keilmuan ada? Awalnya sejarahnya itu dari psikiater, kedokteran yang mengambil jurusan psikiater. Kalau psikiater itu kan dia bisa mendiagnosa, kemudian menjatuhkan diagnosa dan memberikan resep obat, treatmentnya. Ya. Kalau bawahnya psikiater itu ada psikolog, ada konselor, itu banyak macam bidang-bidangnya. Dan semua itu membinai kesehatan mental ini. Oke. Berarti ruang lingkupnya sebetulnya cukup luas ya, dalam masalah psikis ya, Bu ya. Iya. Baik, Bu Aziza. Pertanyaannya ini pertanyaan awam juga ya. Identifikasi daripada masalah mental health ini di seorang individu atau dari konteks masyarakat yang masalah komunalnya gitu. Bisa nggak kita identifikasi ini masalah kan sakit jiwa semuanya? Saya gitu ya. Bisa nggak kira-kira gitu? Iya. Sebelumnya kita harus tahu dulu Pak bahwa tidak setiap harinya kesehatan mental kita itu stabil. Ya, jadi kesehatan mental itu sebagaimana fisik, kadang ada sakitnya juga. Misalnya, ketika kita dirundung masalah yang banyak banget, itu kan kita kadang-kadang mau menyendiri untuk merenung bagaimana nih solusinya. Nah, seperti itu. Nah, kalau hanya sampai seperti itu masih normal-normal saja sebenarnya. Tapi kalau kata Bu Sari sudah sampai ada yang terganggu, sudah ada sampai gangguan jiwa yang lebih deep lagi, lebih dalam, nah ini yang butuh bantuan seperti itu. Nah, kalau untuk mendiagnosa gangguan mental sendiri, kita ada rangkaian tesnya Pak. Jadi kalau sekarang kan anak sekarang tuh ngetrennya self diagnosa ya, karena wawasan udah di mana-mana, internet udah diakses. Jadi baca dari internet, wah aku kayaknya bipolar nih, aku kayaknya OCD nih gitu. Padahal nggak bisa kita self diagnosa, kita harus ke ahlinya, bisa ke psikiater, bisa ke psikolog. Nah kalau konselor sendiri pun sebenarnya belum punya wewenang untuk melakukan tes itu, mendiagnosa, menjatuhkan diagnosa. Ya, tapi kalau untuk konseling masih bisa konselor itu. Jadi seperti yang sudah disebutkan Bu Sari, Bu Nurul, ada banyak sekali macam-macam gangguan mental. Nah itu ada sendiri indikator-indikatornya. Kalau kitab sucinya orang psikologi itu DSM namanya Pak. DSM 4 sampai 5 sekarang. Panjangan apa tuh DSM? Diagnostik, simptom, apa gitu lah. Saya juga lupa simptom di Jerman. Iya, DSM 4. Kalau kedokteran dulu namanya ada bukunya juga, tapi sekarang namanya DSM 4 atau DSM 5 sudah 5 sekarang. Yang harus juga revisit gitu. Jadi di situ di banyak sekali jenis-jenis gangguan mental, gangguan kejiwaan, ya itu semua dijelaskan. Itu karena self diagnosa itu akhirnya apa? Sekarang yang booming Pak. Jalan-jalan ke beras lagi healing nih. Nah, kalau kami sebagai orang yang di kesehatan mental itu nggak sepakat, karena orang yang sedang healing tuh jangankan mikirkan untuk jalan-jalan ya Pak, mikirkan untuk bagaimana nih solusi, bagaimana mengelola emosi itu aja ribetnya luar biasa, perjuangannya luar biasa seumur hidup, gitu Pak. Jadi ini perlu juga kita untuk anak, terutama mahasiswa-mahasiswa kita ya Pak, perlu tahu bahwa tolong bedakan healing dengan refreshing. Kalau sedang tugas tadi Anda pernah dengan belajar itu sedang refreshing, bukan sedang healing. Gitu. Jadi kalau healing, apa gangguan mental yang terjadi baru bisa di healing, gitu. Baru ada proses healing. Penyembuhan. Iya, penyembuhan. Healing itu berpenyembuhan sesuai dengan mana Iya Pak. Tapi
mahasiswa kita salah tafsir. Iya. Kalau saya kasih bukan mengidentifikasi bagaimana mental kita sedang terganggu ya Pak, karena banyak sekali kan. Maka beda-beda stres beda, depresi beda, bipolar beda lagi cara mengidentifikasinya. Nah mungkin secara umum aja bagaimana sih orang yang dikatakan sehat mental yang itu yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah seperti yang sudah disampaikan Bu Sari tadi, berpikir positif terhadap dirinya, terhadap lingkungannya. Jadi dia bisa berpikir positif. Jadi dapat masalah sebesar apapun, kalau zaman sekarang julid gitu ya, dijuliti orang segimanapun dia tetap bisa positif thinking. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia tidak punya atau tidak diliputi emosi-emosi negatif. Emosi negatif itu marah, benci, patah hati, seperti itu, tidak diliputi seperti itu. Itu orang yang yang kedua ciri sehat mentalnya. Kemudian ketiga, independen, mandiri, otonomi. Dia bisa, misalnya mahasiswa kan mengerjakan tugas, dia bisa menyelesaikan tugasnya secara mandiri tanpa nyontek temannya, kemudian tanpa bertanya ke sana sini, mengerjakan skripsi tanpa menyuruh orang lain membuat skripsinya. Ini juga bentuk salah satu sehat mentalnya, seperti itu. Kemudian lagi memiliki hubungan pribadi yang langgeng, dia bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Jadi kan kita sering ini Pak dengar istilah troublemaker. Kayaknya di kelompok ini dia troublemakernya. Iya, biangkero ya Pak. Nah biasanya biangkero itu harus dicari tahu kenapa ini orang bisa jadi biangkero. Apakah dia mencari perhatian atau apa? Nah itu nanti kajiannya beda lagi gitu. Kemudian merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Jadi dia confidence, percaya diri, nyaman aja dengan dirinya sendiri. Dia menerima dirinya sedang down, dia menerima dirinya sedang happy. Jadi dia menerima dirinya. Ketika ada masalah dia menerima, tidak menyalahkan orang lain, apalagi Tuhan ya Pak ya. Tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan sekitarnya, seperti itu. Kemudian mampu menertawakan diri sendiri. Kelihatannya klise ya, menertawakan diri sendiri maksudnya gimana ya? Jadi misalnya melakukan hal bodoh, misalnya turun dari angkot terus lupa bayar uang angkot, supir angkotnya sudah pergi, terus dia teringat, oh tadi aku kayaknya belum bayar angkot nih, kok bisa lupa ya? Nah itu kan dia bisa menertawakan dirinya sendiri. Nah ini sebenarnya juga ciri-ciri orang yang sehat mentalnya. Jadi kalau untuk mengidentifikasi bagaimana ciri-ciri orang yang mentalnya sakit, kita nggak bisa ambil secara global. Tapi kita lihat gangguannya apa, ciri-cirinya apa, simptomnya muncul apa. Tapi untuk ciri yang sehat mental yang seperti saya sebutkan tadi. Berarti instead kita harus melihat orang yang gangguan mental, kita melihat orang yang sehat mentalnya dulu, berarti itu sehat dan ini. Jangan diri kita sendiri aja dulu Pak. Aku begini belum ya, jangan belum. Gitu. Karena problem hari-hari itu kan memang buat stres. Itu kan stress of life namanya. Ya kan hidup kita nggak mungkin nggak ada tekanan kan. Tapi kalau stres itu membuat dysfunction atau disfungsi sama kehidupan normal kita, itu baru kita bisa mencari pertolongan. Meminta bantuan. Gitu. Tentunya ke ahlinya ya Pak. Ke ahlinya. Karena kami pun kalau ada ini nggak bisa langsung kayak pun. Kayak kamu bipolar dia nggak bisa. Ada rentetan yang harus dilakukan. Dan itu harus dengan ahlinya tentunya. Iya. Psikolog tadi ya, psikiater ya. Psikolog. Kalau udah mengganggu fungsi kesehatan, itu lebih baik ke psikiater. Misalnya nih nggak pernah tidur seminggu, atau nggak mau makan, atau badannya udah lemes, kan harus ke dokter kan Pak. Cuman kalau mau mengobatin pola hidup itu bisa ke konselor, ke psikolog, ke terapi behaviornya, terapi itu bisa. Oke, menarik juga nih. Oke, sobat budaya menarik. Tapi yang paling menarik kita tuh pembahasan dari narasumber yang tergantung kedua setelah saya, Pak Muhajir. Nah, ada simptom tadi, gejala. Ada gejala. Kita juga melihat namanya stres, depresi, panik itu pasti akan mampir ini ke setiap individu ya. Nah, antisipasi, pencegahan ya. Untuk diri kita sendiri dulu lah mulai paling enggak kan, supaya memastikan jangan terjebak kita pada masalah mental nanti. Kira-kira ada tips enggak? Memang dalam hal dunia kita kesehatan mental ini, ya kan, segala sesuatu itu memang pasti ada plus dan minusnya, ya kan. Kalau kita lihat dari bagaimanakah langkah-langkah yang akan kita gunakan atau yang kita hadapi untuk pencegahan, ya kan. Nah, memang salah satunya yang pertama itu adalah karena kita ini adalah masyarakat ataupun individu yang beragama, ya kan? Balik ke agama. Ke agama kita dulu. Kita harus bertakwa dulu, iman kita, takwa kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu dulu harus tanamkan duluan di situ.
Itu yang pertama. Kemudian kita kenali diri kita sendiri, yang sudah disebutkan oleh tadi Bu Azizah tadi kan. Nah, kenali diri sendiri kita. Siapakah kita? Sebatas manakah kemampuan kita untuk mencegah itu tadi? Mampu atau tidak? Seperti di situ. Level kita sampai mana untuk mengetahui kapasitas kita di situ? Itu bisa kita kita karena yang mengetahui diri kita adalah diri kita sendiri. Strategi coping. Iya. Coping. Ya, nanti ada namanya coping behaviornya ada juga. Ada coping behaviornya. Itu namanya dalam kalau kita dalam konseling itu namanya coping behavior. Ya kan, dalam tingkah laku kita bagaimana caranya. Kemudian kita lihat akan setelah kita kenali diri kita sendiri sampai mana level kita itu, kita mampu mencegah atau tidak, ya kan. Kalau kita dalam kapasitas masih mampu, ya kan, ini akan kita stresor kita itu akan pencegahan kita tuh untuk mengalami stres itu akan bisa terkendali. Tetapi kalau kita masih di bawah, ya kan, itu maka stresor kita itu pertahanan di terhadap stres itu akan low dia. Nah, itu di situ. Jadi ketika sudah kita kenali diri kita sendiri, kita lihat bagaimanakah kemampuan kita itu, kita akan tahu batas mana. Nah, kemudian ada beberapa juga langkah-langkah seperti halnya dengan karena ini adalah kesehatan mental ke arah ke psikis, ya kan. Walaupun psikis ini akan akibatnya ke arah ke fisiknya. Begitu juga kebalikannya, ke fisik bisa ke psikis. Ya kan? Banyak hal-hal yang terjadi pada zaman sekarang ini kita lihat ketika jiwa atau mentalnya itu low sampai slow-lownya lebih ke arah ke fisiknya. Lemes badannya, tidak selera makan, ya kan? Asam lambung naik, ya kan? Lari ke jantung, apa segala otak segala macam. Nah, dan itu bisa menyebabkan yang kalau menyebabkannya itu lebih ke arah nanti bisa ke yang bahayanya lagi, kematian segala macam kan seperti itu. Nah, itu dia lebih ke arah ke situ. Kemudian kita lihat ketika kita berpikir positif dalam hal apapun saja itu, ya kan? Karena kan psikis ini, mental, jiwa ini kan psikis ini kita lihat ketika orang tidak berpikir positif, ya kan, melihat sesuatu nanti melihat ada orang yang misalnya teman nih anak-anak sekarang ini ya kan, dengan gaya hedon yang luar biasa sebagai teman sekarang ini ya kan, melihat temannya itu, ya kan, dia melihat temannya itu misalnya, wah memiliki ini cuma ini kok, yang itu tadi ya kan seperti itu, ya kan, oh hebat kali gayanya ya, padahal orang biasa saja kan. Nah, dia kan tidak tahu, ya kan? Dia kan tidak tahu karena dia tidak berpikir positif tadi, dia kan tidak tahu dari manakah si kawan ini atau temannya ini dia mendapatkan hal seperti itu kan gitu ya kan. Maka itu berpikir positif salah satu memang cara pencegahan kita untuk menjadi lebih baik lagi untuk kesehatan mental kita diri kita sendiri itu ya. Kemudian kuatkanlah kecerdasan emosional dan spiritual, EQ dan ESQ itu sendiri, ya kan? Kalau orang awam lebih cenderung ke IQ-nya gitu kan, intelligent quotient-nya kan. Tetapi kalau kita berbicara mengenai mental dan jiwa, EQ dan ESQ ini harus dibangunin gitu, gitu. Ketika sudah kita mengenali ini segala macam, bagaimana kecerdasan emosional, bagaimana kita tadi yang telah disampaikan Bu Sari, Bu Nurul dan Bu Azizah tadi, pengendalian emosional tadi, ya kan? Nah, karena pengendalian emosional tadi dan kecerdasan emosional tadi akan berdampak ke arah ke perilakunya. Nah, gimana coping behavior tadi itu, ya kan? Bagaimana dia melaksanakan ketika kecemasan terjadi dalam dirinya, apalagi anak-anak yang sekarang ini anak kuliah, apalagi yang banyak tugas-tugas, ya kan? Dosen satu ngasih tugas makalah, critical journal, critical book, apa segala macamnya, itu masih satu dosen. Berapa mata kuliah, 10 mata kuliah, 10 mata kuliah dikalikan semua sudah 20 tugas yang akan diberikan oleh dosen-dosen itu kepada mahasiswa itu kan, sepertinya yang sepertinya kecemasan itu terjadi. Nah, ini ada kan gangguan kecemasan ini akan terjadi pada pasti. Walaupun dia sedikit. Nah, tapi apabila dia mencapai level yang luar biasa kecemasannya, inilah yang dikatakan tadi
Dikatakan kesehatan mentalnya terganggu dan ini akan menjadi terhadap kesehatan fisiknya juga. Maka itu kita sebagai individu bagaimanakah kita untuk memecahkan masalah ini kepada diri kita sendiri, ya kan? Maka langkah selanjutnya itu adalah temui ahlinya. Temui ahlinya. Siapakah ahlinya itu? Ya tadi sudah disebutkan, psikiater, psikolog, konselor, kan gitu ya kan? Tetapi dalam batasan yang bagaimana dia, ya kan? Karena misalnya seorang konselor itu ataupun dalam ranah dia, apabila individu itu hanya bisa mencapai kesehatan mentalnya tuh hanya masih dalam taraf normal, itu masih kita bisa bantu, gitu. Bisa bantu. Kita buka perspektif. Iya, kita biasa kita bantu. Tapi kalau dia sudah ke arah ke kejiwaan yang lebih up lagi, ya kayak yang lebih spesifik lagi, iya patologis kesehatan itu kita arahkan ke ahlinya, direferalkan. Iya, kita ahli tangan kasus kan seperti itu. Maka itu pun kita di sini langkah-langkah yang harus kita lakukan seperti kita di sini di budidaya ini ada namanya UPBK, Unit Pelayanan Bimbingan Konseling. Gitu. Jadi langkah-langkah salah satunya itu langkah itu ya kalau memang kita sudah merasa diri kita itu ada masalah, diri kita itu ada yang perlu dibantu misalnya kan, ya bisa datang ke UPBK budidaya ini gitu ya kan, untuk UPBK kan melakukan konseling ya kan, sampai manakah, maka tidak terlepas dari segala sesuatu bahkan di asesmennya memang kebutuhannya si individu tadi sampai mana kan. Kemudian ada lagi misalnya supaya tidak terjadi dari ke arah ke fisik gitu kan, asupan gizi. Iya. Gaya hidupnya, gaya hidup sehat misalnya kan, gaya hidup sehat kan dari makanan, asupan gizi dan juga olahraga, ya kan, pola tidur yang cukup 7 sampai 8 jam misalnya kan, minum makanan 4 sehat 5 sempurna, minum air putih seberapa gelas, 7 gelas segala macam, itu memang sangat berpengaruh sekali ya kan. Psikologi fisiologis mempengaruhi psikologis. Iya, makanya saya katakan dari psikis bisa ke fisik, dari fisik juga bisa ke psikis seperti itu. Jadi dua-dua harus disimbangkan itu. Maintenance-nya harus ada pada diri manusia itu sendiri kan. Kemudian kita lihat misalnya dari gaya hidup sehat ini banyak memang itu tadi dari gaya hidup sehat yang orang-orang yang sekarang ini dengan makanan-makanan yang terlalu banyak, junk food, banyak kalau misalkan generasi apa? Generasi micin nih katanya kan. Gitu kan di situ kan. Itu kan sangat-sangat berpengaruh sekali. Maka hindari makanan-makanan yang seperti itu gitu kan. Seperti pola ya, kemudian karena kita berpikir positif tadi itu maka akan mempengaruhi gitu kan segala sesuatunya gitu ya kan. Itu kalau dari saya seperti itu. Jadi dulu waktu SD, jadi saya dengar guru bilang ini guru training jasmani ini. Mensana in corpore sana. Iya, jiwa sehat. Iya, benar itu. Terdapat dalam jiwa yang sehat. Dalam tubuh yang sehat. Terdapat jiwa yang sehat. Berarti seperti yang Pak Muhajir sampaikan ini terjawab Pak selama puluhan tahun. Oh, baru terjawab. Selama ini kan semakin lalu apa tahu bahasa Latin ke bahasa Indonesia ya. Nah, sebetulnya saya mau nanya, tapi silakan dari ibu-ibu bapak-bapak berempat, kalau psikopat itu sudah gangguan yang kronis atau enggak? Bu Jijato atau Bu apa? Ibarat penyakit berat itu yang paling berat. Itu udah paling berat. Kronis lah kayak istilahnya. Kalau kronis itu kalau gangguan jiwa itu kan ada levelnya. Kalau misalnya saya bilang tadi, stres itu pasti. Jadi level itu ada stres, tekanan sedikit, frustasi, depresi. Nah dari depresi ini bisa memicu berbagai disorder atau gangguan yang sangat bervariasi. Salah satunya yang paling
berat di tangan ada psikopat. Psikopat itu juga pengertiannya panjang ya Bu ya. Apa yang disikopatin dia gitu kan? Apakah membunuh dengan pembunuhan berantai itu disebut psikopat, atau dengan kepribadian ganda juga itu disebut psikopat. Makanya itu kalau kita mau membilang psikopat itu gangguan, ya kalau kita bisa bilang itu gangguan. Tapi untuk menjatuhkannya balik lagi, diagnosisnya harus pasti ke ahlinya. Ya, jadi psikopat itu biasanya cerdas-cerdas orangnya, Ya, karena dia bisa memanipulatif. Ya, Jadi orang psikopat itu bisa memanipulasi situasi kondisi. Ya. Jadi kita tuh nggak nyangka Iya. itu terjadi, kayaknya bukan dia deh. Kan banyak ya film-film psikopat ya Pak ya. Kayak bukan dia, ternyata psikopatnya bukan yang kita kira di awal film gitu. Ternyata yang ini psikopatnya. Memang seperti itu, pintar memanipulasi keadaan. Nah, penyebabnya apa? Bagaimana mendeteksi? Ya kita kembali lagi harus tidak bisa self diagnosa lagi. Iya, maka itu rata-rata orang seperti itu IQ-nya sangat tinggi. Karena dia bisa merencanakan. Iya, manipulasi. Tapi saya katakan tadi EQ-nya dan SIQ-nya tuh dia low dia. Iya, itu karena rata-rata apa? seperti itu. Low, karena pasti ada trauma di belakang itu. Iya. Itu pasti ada kan, sebuah penyakit pasti ada penyebabnya ya Pak. Karena ada penyebab di belakang itu. Nah, yang harus disembuhkan itu penyebabnya. Iya. Ibarat luka. Trauma masa lalu misalnya. Masa lalu bagaimana? Kalau luka di betadin sembuh. Kalau luka fisik ya. Kalau di jiwa nggak ada yang tahu lukanya sedalam apa. Ya, jadi luka psikologis itu sebenarnya tidak bisa sembuh total Pak. Jadi ibarat kaca yang pecah kita tempel lagi itu ada retak-retaknya ya. Sama dengan psikologis. Tapi apakah bisa dikurangi dan dimanajemen? Sangat bisa. Asal mau mencari bantuan ketika butuh. Iya. Tapi kalau triggernya muncul lagi atau penyebabnya muncul lagi, kambuh. Bisa. Nah, itu kambuh itu kenapa kita harus manajemen tadi? Ketika trigger muncul, kita harus bisa menghadapi triggernya dengan manajemen yang kita lakukan. Iya tuh. Jadi saya teringat dulu nih, ini Sobat Budaya, ini cerita muda. Pas sekarang udah nggak muda. Udah sadar diri kayak kata mama. Oh iya. Jadi dibilang lah dulu waktu ada pacar saya dulu kan. Pacarin dia. Iya. Jadi dia manggilnya yang abang lakukan itu aku maafkan. Iya. Tapi luka itu tidak akan pernah hilang. Iya. Satu lagi Bu, ini kan kebanyakan rata-rata anak muda kita yang begini. Iya, pacarku itu posesif kali. Nah, itu sifat-sifat posesif itu udah mengarah nggak? Iya. Apa tuh? Untuk anak-anak nih, ya kan? Benar. Nah, bisa mau apa kan nanti di edukasi nih anak-anak. Iya. Memang ada gejala. Posesifnya bisa mengindikasikan sebuah akibat apa? Misalnya apa yang diposesifin dia, apakah misalnya orang tua yang diposesifin, pasangan, bisa menyebabkan orang yang diposesifin itu nggak nyaman. Berarti posesifnya itu adalah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Nah, orang posesif itu kita juga harus cari tahu kenapa dia bisa posesif. Pasti ada background ya. Ada backgroundnya, dan posesif itu berhubungan dengan satu atau dua gejala gangguan mental. Misalnya gangguan kecemasan. Oh iya, kecemasan. Orang yang pernah diselingkuhin misalnya nih ya kan Bu ya, pasti dia Layanan pribadi atau bagaimana nih ya? orang yang pernah diselingkuhin pasti dia punya suatu Trauma. overthinking ya. Pasti posesif. Jadi posesif itu bisa menjadi sebuah simptom dari beberapa gangguan kesehatan mental. Salah satunya gangguan kecemasan, gangguan tidur juga bisa, ya kan? Tapi intinya semua di bagian kecemasan. Ya ke psikopat tadi juga bisa. Iya. Jadi misalnya posesif sama pasangan, daripada pasangannya berkomunikasi dengan orang, udah aku bunuh aja dia. Itulah hebatnya luka mental. Sakti luka mental. Tidak ada orang tahu. Tidak ada orang yang tahu seberapa. Makanya kita nggak, orang tua itu sebenarnya harus menjaga kesehatan mental anak, karena kedepannya kita nggak tahu luka yang kita kasih ke anak kita tuh sampai seberapa banyak gitu. Jadi balik lagi memang pada akhirnya keluarga itu memang institusi yang memang aneh ya. Yang di awal lah. Di awal dasarnya. Generasi muda itu kan lahirnya dari situ. Tapi perlu digarisbawahi Pak, kalau sekarang kan toxic parent ya. Nah, kalau saya
orang tua kita zaman dulu tuh kan belum ada informasi seperti sekarang ya. Tapi tolong jangan menganggap orang tuanya toxic parent. Anggaplah orang tuamu belum tahu memang. Siapa tahu biaya yang dulu bisa dia untuk kuliah dia gunakan untuk mengurusmu. Itulah. Jadi buang jauh-jauh istilah toxic parent. Kalau kata kamu aja spiritualnya juga harus bagus. Nah, gimana ya, taat sama orang tua salah satunya. Bagaimanapun orang tua ya, orang tua kita. Jadi banyak sekali yang asumsi beredar di media sosial atau di mana menjadi orang tua yang toksik atau yang bisa melukai perasaan anak. Aku jadinya begini begitu. Jadi itu bagian dari info yang misleading ya masyarakat. Sebenarnya baik lagi kita ke agama orang tua bilang aja sama orang tua nggak boleh Islam aja nggak boleh kita kan nih gitu kan gitu ya kan. Tapi sebagai orang tua zaman kan berbeda ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin dulu beda, sekarang dengan semua informasi yang sangat cepat bisa sampai ke tangan anak-anak atau ke manapun, kita jadi orang tua tuh memang harus beradaptasi Pak, gitu. Jadi memang harus banyak belajar mendalami jiwa anak muda sekarang yang benar-benar memang digital tuh makin berkembang ya. Cuman harus dibarengin sama up to date-nya kita menghadapi anak-anak gitu. Kata Ali bin Abi Thalib ya Pak, didiklah anakmu sesuai zamannya bukan zaman. Gitu. Sahabat Rasul tuh bilang gitu. Ya sebenarnya sih orang tuh harus mengupgrade ilmunya gitu. Supaya mental anak-anak tadi jangan banyak yang rusak gitu kan. Oke. Sobat Budidaya, ini kan bapak-bapak ibu ini kan dosen, jadi prioritas pertama tugas belajar mengajar. Jadi pasti waktu kita terbatas. Saya mau lanjut, sebetulnya mau lanjut. Cuma udah dibantu Pak, kami jam 1 mau dari kegiatan. Oke, gak apa-apa. Kita lanjutkan lagi nanti. Jadi ini closing statement. Kalau dipanggil masih siap. Beberapa tema yang spesifik. Seperti Pak Muhajir dan Besari kan konseling. Saya sama Bu Ajija kemudian psikologi. Jadi kalau mau temanya berhubungan dengan itu kami sedia. Mungkin parenting tadi juga bisa. Kesehatan mental luas. Bagus untuk kita buat konten, tapi kita hadirkan mahasiswa nanti. Kita dari dulu mahasiswa. Jadi kita jadikan konten edukasi nih. Masyarakat umum terutama. Iya benar. Ini closing statement pertama dari Bu Nurul. Ini pesan dan saran lah, terutama yang ada implikasi pada anak-anak kita nih di budidaya tentang kesehatan mental. Nah, saran dan pesan boleh. Silakan. Sebagai dosen di sini yang menaungi remaja-remaja akhir lah ya, kalau bisa dikatakan remaja akhir nih. Tengah ke akhir. Remaja akhir menuju dewasa awal. Ya. Jadi pastilah gejolak hidup itu bukan kayak kalian waktu kecil lagi. Pasti banyak sekali proses-proses pengambilan keputusan yang membutuhkan mental yang sehat. Bagaimana kalian harus bergaul, bagaimana hidup yang akan kalian pilih, itu semuanya keputusan ada di tangan kita. Jadi struggling atau perjuangan apapun yang dibatin kalian saat ini, tolong dihadapi dengan baik, memilih dengan baik. Seperti kata Pak Muhajir, kembali lagi ke Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya apapun yang kalian pilih, pastikan itu tidak merusak diri kalian. Seburuk apapun keadaan yang kalian alami sekarang, seterpuruk apapun, pilihan baik pasti ada. Gitu. Itu pesan saya untuk semua mahasiswa di STKIP Budidaya Binjai dan seluruh warga STKIP Budidaya Binjai. Stres pasti ada, tapi bagaimana kita menanganinya dengan positif, semua pasti terlalui dengan doa dan usaha. Baik, ya dari Bu Sari tambahannya ada boleh? Ini khusus untuk mahasiswa STKIP Budidaya Binjai, anak-anak ibu, stres, trouble itu wajar kita miliki, wajar kita hadapi, dan kita bisa saja mengatakan it's okay not to be okay, bisa gitu. Tapi bagaimana kita mengendalikan trouble itu, kita mengendalikan stres kita mengendalikan problem kehidupan kita. Jangan terlalu larut dalam masalah kita. Ayo segera
cari tahu siapa yang dapat membantu seperti helping profesional, kita cari tahu dan kita entaskan masalah yang ada di dalam diri kita. Itu aja dari Baik, dari Bu Aziza, ada tambahan Bu? Ada sedikit aja Pak, Boleh. karena kan secara umum aja tadi udah sejauh spesifik. Oke, ya, jangan lupa berterima kasih pada diri sendiri setiap harinya sebelum tidur. Berterima kasihlah sudah berjuang hari ini, berterima kasihlah sudah melakukan yang terbaik, karena itu akan membangun mindset positif dan energi positif. Gitu, Pak. Kemudian stop self diagnosa, stop healing itu kau jadikan refreshing, karena bagi orang healing itu sangat menyakitkan, karena healing itu terjadi sepanjang kehidupan kita. Itu aja Pak dari saya. Baik, terima kasih. Last but not least, sekarang yang paling ganteng ada tambahan Pak Muhammad. Ya, sedikit saja pada mahasiswa dan mahasiswi di STIK IP Budidaya Binjai ini, ya kan, maka itu ketika kami ini para dosen itu yang pertama memberikan tugas-tugas itu adalah sebenarnya itu adalah mendidik mentalnya. Challenge. Iya, mendidik mentalnya. Itu berulang-ulang kali kami sampaikan kepada mahasiswa. Jangan anggap tugas-tugas yang kami berikan itu sebagai beban. Tetapi anggaplah sebagai itu sebagai suatu keamanan, keilmuan, ya kan, untuk mempertahankan Belajar diri bertanggung sendiri, jawab, bertanggung jawab, ya kan, bagaimana kita mental kita itu dididik. Yang pertama itu hanya masih biasa-biasa saja dan mampu menyeimbangkan mental emosional tadi itu, dan mampu istilahnya untuk mempertahankan emosional itu. Dari mana standarnya gitu, di mana letak standarisasinya itu kan. Nah, jadi di situ jangan anggap dosen itu dosen killer itu kan gitu ya kan. Anggaplah itu dosen itu memberikan tugas-tugas itu istilahnya ya sebagai penambah wawasan, penambah keilmuan, dan penambah semangat ke arah kejiwanya masing-masing itu. Iya, karena badai tugas pasti berlalu. Iya, itu aja. Karena merasa mahasiswa ini kan belajar gitu kan. Baik. Satu lagi pertanyaan, itu ada film satu dulu saya ingat kalau nggak salah judulnya Anger Management. Manajemen marah. Nah, itu marah itu termasuk ini ya? Kira-kira kalau berlebihan termasuk iya, karena kalau berlebihan itu akan menimbulkan efek adaptif Pak yang bisa membahayakan dirinya sendiri, membahayakan orang lain. Jadi misalnya kalau dia marah, mukul-mukul dirinya sendiri, melukai dirinya sendiri, itu kan bisa berujung bunuh diri. Oh iya. Kalau dia melukai orang lain, ya gimana dia melukai orang lain, kan dia toksik sama lingkungannya jadinya. Ya jelas, sangat jelas. Seperti yang saya sampaikan tadi kan Pak, salah satunya tidak adanya emosi negatif. Marah itu emosi negatif. Apapun yang mengganggu fungsi sosial, misalnya kehidupan kita sehari-hari, itu bisa dikatakan gangguan. Apapun yang mengganggu fungsi sosial dan dianggap tidak normal. Kita sebenarnya tahu kita normal nggak sih? Gitu. Tanya aja sama diri sendiri. Pasti kita tahu kita aku normal. butuh bantuan nggak sih? Aku butuh ditolong nggak? Gimana ya? Tapi bukan berarti marah nggak boleh ya Pak. Marah itu boleh. Mengeluarkan semua emosi boleh, happy, marah, sedih itu boleh. Cuman bagaimana memanajemen marahnya, bagaimana manajemen happy-nya, gitu. Jadi seperti bahasa Ibu Sari, manajemen emosionalnya bagaimana harus dimanajemen. Intinya jangan lebay juga lah Pak. Iya. Aku harus diterima. Kalau lagi marah oke. Oke. Jadi aku lagi marah ya sudah, aku terima. Aku memang lagi marah karena ini. Nah, lalu bagaimana reaksi marahnya? Nah, reaksi marah ini yang bisa menunjukkan apakah itu abnormal atau normal-normal aja. Reaksi itu kita bisa. Iya, kita kan bisa ngeliat perilaku ya Pak. Kalau nggak perilaku gimana ya kita lihatnya? Bapak punya masalah anger management? Bisa hubungi kami itu. Ini pasal Kayak iya nanti. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu-ibu semuanya. Ini diskusi yang menarik juga, ya kan? Edukasinya penting di sini ke masyarakat dan terutama anak-anak kita. Budidaya, keluarga budidaya. Nah, sobat budidaya, jangan lupa nanti ya, kita akhiri sesi ini. Nanti akan ada lagi sesi selanjutnya dengan narasumber yang sama juga, tapi tema berbeda. Jangan lupa, ini karena udah lama lupa saya jadi subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa. Kita akan jumpa lagi. Nanti lah ya. Iya. Ini saya yakin konten ini banyak yang nonton. Pasti
pasti. Kalau di share. Dan diambil ilmu yang baik. Iya. Harus gue kan. Iya. Baik, jumpa lagi dalam acara berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya. Assalamualaikum. Terima kasih. Iya.